Halo teman-teman semuanya yang hadir secara virtual, selamat datang kembali di acara talk show discussion dari Indo NFT Festivals. Ini adalah salah satu rangkaian acara dari Indo NFT Festivals. Saat ini saya sendiri lagi di Jogja, ada di Galeri RJ Katamsi. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sekitar Jogja bisa mampir ke sini juga, karena di sini banyak banget karya-karya NFT yang dipajang di sekeliling sini. Ini juga ramai banget malam hari ini. Ada banyak teman-teman yang menyaksikan karya-karya NFT dari teman-teman kreator di Indonesia. Nah, tapi bagi teman-teman yang hadir online, tetap bisa mengikuti sesi diskusinya tiap malam sampai besok Minggu. Kita akan membahas banyak sekali topik, mulai dari NFT, perkembangan blockchain, dan sampai dengan implementasinya. Kalau kemarin malam kita ngebahas soal DAO, malam hari ini kita akan membahas soal Metaverse. Metaverse sendiri, mungkin kalau saya sendiri mulai dengar terminologi ini tahun lalu ya, ketika raksasa Facebook melakukan rebranding menjadi Meta. Kemudian terminologi itu mulai ramai diperbincangkan. Nah, malam hari ini kita bersama-sama akan mendiskusikan soal Metaverse itu sebenarnya apa dan utility-nya gimana di dunia real saat ini. Dan untuk membahas itu, malam hari ini kita udah kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Mas Anfit, beliau adalah Vice President dari Loket, salah satu startup digital di bidang tiketing di Indonesia. Kemudian kita juga kehadiran Mas Arnold dari Bali First, salah satu pegiat NFT juga di Bali. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi panjang. Nanti juga bakal ada presentasi menarik dari masing-masing narasumber. Tapi mungkin sebelum masuk ke presentasi, kita pengen kenalan dulu nih. Mungkin dari Mas Anfit dulu. Mungkin boleh diceritain Mas, Mas Anfit siapa latar belakangnya dan sedikit soal Loket. Halo, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat berbuka puasa juga tadi bagi yang menjalankan. Ya, Mas Randi, jadi ya Loket sendiri adalah memang perusahaan yang orang kenalnya sebagai perusahaan tiketing ya, yang memang kami adalah menyediakan platform untuk event creator maupun promotor untuk jual eventnya di platform kami. Gitu. Dan tidak hanya penjualan tiket, tapi memang Loket sendiri ada di ekosistem untuk tiketingnya. Jadi mulai dari penjualan tiket sampai ke tempat acara, di mana nanti ada scan di gate-nya, kemudian untuk beli makanan lewat cashless payment, itu Loket menyediakan ekosistem tiketing di sana. Mungkin gitu ya. Oke, thank you Mas Anfit. Nanti kita juga bakal diskusi soal apa sih korelasi Loket dan NFT dan inisiatif-inisiatif yang mungkin saat ini atau di masa mendatang akan dilakukan. Tapi sebelum itu kita juga pengen kenalan sama Mas Arnold dulu. Hai Mas Arnold, mungkin sama bisa dikenalin dulu tentang Mas Arnold dan apa itu Bali First. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal Mas Anfit, Mas Randi, juga semua yang hadir mendengarkan sesi pada malam hari ini. Nama saya Arnold, saya dari Bali First. Bali First adalah suatu produk NFT. Produk NFT yang kita mempunyai misi untuk support lokal artis, terutama di Bali, sesuai dengan namanya Bali First. Juga kita juga ada satu misi lain untuk kita terus-menerus mengangkat mengenai Bali dan culture-nya, serta keindahannya, seninya ke tingkat internasional. Nanti saya akan sedikit juga bercerita tentang Bali First NFT dari sisi utility-nya dalam presentasi pada malam hari ini. Begitu kira-kira. Oke, siap. Thank you Mas Arnold. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, which is nanti teman-teman yang nonton di YouTube juga bisa ngasih pertanyaan untuk para narasumber. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu presentasi dari Mas Anfit. Mungkin tim bisa mempersiapkan presentasinya Mas Anfit. Silakan. Ya. Oh, dari saya dulu. Oke. Dari Mas Anfit dulu. Silakan Mas. Oke. Thank you waktunya. Tadi sempat diperkenalkan mengenai topik kita malam ini, katanya membahas metaverse ya. Oke. Tapi sebetulnya yang kita akan bahas malam ini, kalau saya tidak salah, kita justru akan membahas mengenai masalah NFT dan kemudian utility yang bagaimana potensi dari utility atau kegunaan lain atau use case lain daripada NFT yang bisa kita dapatkan atau terima pada saat kita menjadi holder suatu produk NFT tertentu. Tetapi nanti mungkin kita juga akan membahas sedikit tentang metaverse ya. Jadi begini, sebelumnya saya bisa berkomunikasi dulu dengan moderatornya Mas Randy ya.
ini kan ada presentasi saya juga, saya mau membahas sedikit tentang masalah blockchain, kemudian masalah dasar-dasar blockchain, kemudian NFT, karena saya pikir perlu kan kita mengetahui dasarnya dulu sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang NFT dan utility dan aspek-aspek lain dalam NFT. Apa sudah dibahas di pembicara-pembicara di hari-hari sebelumnya ya, Mas Randy? Halo? Oh, belum. Oh, belum ya? Belum sempat dibahas mengenai blockchain? Belum detail, Abi. Oh, Oke. Mungkin sekilas-sekilas saja ya. Saya tidak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu teknis, tapi secara sekilas-sekilas saja. Oke, bisa next. Next. Oke, jadi di sini mungkin sebelum kita masuk mengenai masalah NFT, kita mesti tahu dulu tentang istilah apa yang disebut dengan namanya blockchain ya. Jadi secara simpel, ini saya akan berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin dan tidak terlalu teknis. Jadi blockchain itu mungkin satu konsep kata yang perlu kita pahami adalah masalah decentralized dan centralized. Nah, biasanya di dalam setiap produk aplikasi, game ataupun produk-produk lain yang menggunakan penyimpanan data pada saat ini itu menggunakan penyimpanan data secara centralized. Jadi dalam arti data-data tersebut disimpan di satu sumber, satu server, satu pusat data yang biasanya dipegang atau dimiliki oleh suatu entitas tertentu. Nah, kemudian ada konsep namanya decentralized. Ini berlawanan dengan centralized, di mana di decentralized ini data ini tidak disimpan dan tidak dimiliki hanya oleh suatu entitas tertentu, tapi akan disebar dalam banyak node. Nah, sebetulnya yang disebut produk NFT, kemudian produk cryptocurrency, dan produk-produk turunan lainnya sebetulnya berada di network blockchain ini. Nah, blockchain ini sebetulnya juga ada berbagai macam. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya misalnya kayak Bitcoin, kemudian Ethereum, dua top 2 cryptocurrency dengan market cap terbesar ya. Nah, di sini mungkin yang agak lebih familiar adalah di Ethereum. Nah, Ethereum tersebut memiliki suatu keunggulan di mana kita dengan menggunakan smart contract kita bisa membangun suatu fungsi-fungsi tambahan dalam bentuk aplikasi yang biasa kita sebut juga decentralized application atau DApp. Nah, salah satu produk turunan daripada blockchain Ethereum, tapi bukan hanya Ethereum ya, karena NFT juga ada di beberapa blockchain lainnya seperti misalnya Solana, Tezos, kemudian ada Binance Smart Chain dan segala macam. Salah satunya Ethereum. Nah, NFT ini sebetulnya adalah mereka dicatat di dalam blockchain tersebut. Gitu. Nah, contohnya di Bali First kita menggunakan blockchain Ethereum. Sampai sana kurang lebih bisa paham ya mengenai istilah blockchain dan decentralized. Nah, kenapa kita perlu, apa kelebihannya kita menggunakan blockchain dibanding dengan yang misalnya centralized? Pertama, ini akan sangat sulit untuk dihack, dirubah, ataupun dicurangi. Contohnya misalnya, pada saat saya misalnya mengirim Ethereum gitu ya ke Mas Anfit gitu misalnya 1 Ethereum saya kirim. Nah, proses tersebut secara simpelnya akan dicatat di semua node tersebut. Dan kemudian ada beberapa safeguard lainnya yang membuat bahwa itu nanti akan sangat sulit untuk dipalsukan atau dihack. Simpelnya seperti ini, pada saat kita mau merubah satu transaksi, misalnya Mas Anfit misalnya mau curang gitu ya, satu tadi dirubah jadi 10 gitu. Nah, artinya Mas Anfit dan timnya harus merubah data di jutaan komputer yang ada di dunia, dan ini tidak berlaku untuk konsep centralized, karena begitu kita memiliki akses terhadap server tersebut, bisa melewati security-nya, maka kita bisa langsung merubah karena datanya disimpan di satu tempat. Walaupun mereka juga pasti yang sistem centralized punya sistem-sistem pengamanan security lainnya, tapi di sini blockchain dianggap lebih secure terhadap hal tersebut. Nah, itu kenapa orang menggunakan blockchain atau decentralized. Next. Saya singkat aja, nggak saya bahas semua itemnya. Berikutnya. Tolong. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah NFT. Nah, misalnya di sini saya bicarakan yang dari blockchain di Ethereum. Nah, di blockchain Ethereum, setahu saya sekarang ada 2 ya. Nanti koreksi kalau seandainya saya terlambat mengikuti perkembangannya. ERC-721 token dan kemudian ERC-1155. Kalau tidak salah 721 juga ada varian R-nya sekarang. Saya baru baca kemarin. Ada beberapa feature tambahan di sana. Dan NFT teknologi ini memang terus berkembang. Gitu.
Nah, kenapa NFT ini kan singkatan dari non-fungible token? Saya rasa teman-teman semua sudah tahu. Tapi kenapa disebut fungible? Jadi sebetulnya istilahnya di sini adalah bahwa ini tidak bisa disamakan atau tidak bisa ditukar begitu saja. Itu sih sebetulnya yang paling inti. Misalnya gini, satu Ethereum yang tadi saya kirim ke Mas Anafit, kalau seandainya dikirim ke Mas Randy gitu ya, itu ditukar sama-sama nilainya satu Ethereum gitu. Tapi kalau satu NFT tidak bisa, antara satu NFT dan NFT yang lain nilainya tidak sama. Gitu. Itu ada perbedaan di situ. Sebetulnya saya sekarang melihat ada fenomena yang menganggap bahwa NFT itu kesannya identik dengan gambar. Karena biasanya memang yang hype atau yang tren di media sekarang itu memang identiknya dengan work of art gitu ya, seni, atau dalam bentuk gambar, biasanya profile picture atau seperti apa, misalnya yang terkenal Bored Ape Yacht Club gitu ya, atau CryptoPunk, bentuknya seperti profile picture. Tapi sebetulnya NFT secara teknis itu sebetulnya adalah kayak semacam sertifikat kepemilikan atas digital aset di blockchain. Jadi sebetulnya maknanya lebih daripada sekedar gambar. Oke, mungkin sekarang yang ditampilkan di pameran di Indoverse NFT ini ya, sekarang bentuknya di ruang pameran, di Aceh Ramsi itu mungkin banyak yang bentuknya berupa gambar, tapi sebetulnya NFT itu tidak hanya berupa gambar. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di halaman-halaman berikutnya. Jadi lebih tepat dipahami sebagai bahwa ini adalah sertifikasi kepemilikan atas digital aset di blockchain di mana NFT itu berada. Mungkin itu ya, beberapa karakteristik bisa dibaca di poin-poin berikutnya. Saya akan cepat karena nanti takutnya waktunya terbatas. Halaman berikutnya. Oke, ini contoh-contoh yang tadi saya bicarakan bahwa banyak sebetulnya jenis-jenis NFT yang sekarang kita lihat itu banyak bentuknya artwork yang poin nomor kedua, tapi juga ada yang bentuknya tadi ya poin nomor satu misalnya trading cards. Misalnya kalau teman-teman tahu klub olahraga misalnya bisa punya tim dan kemudian ada statistik pemain dan segala macam itu bisa di-NFT-kan. Dan bisa saling ditukar antar sesama pemilik. Kemudian, nah yang menarik mungkin nanti berhubungan dengan loket juga bisa juga bentuknya itu menjadi event, tiket event gitu. Bentuk lain misalnya dalam bentuk musik atau media lain seperti animasi. Kemudian ada NFT yang type-nya adalah gaming. Kemudian fashion, real world asset, memes, kemudian domain names. Misalnya yang teman-teman tahu, contohnya seandainya ada misalnya unfit.eth gitu misalnya. Nah, itu adalah domain names yang bentuknya adalah NFT juga. Oke, next. Nah, ini adalah potensi daripada NFT. Ini alasan kenapa NFT itu masih relevan. Kalau seandainya kita lihat dari sisi market cap perkembangannya dari tahun 2018, 2019, 2020, terjadi pelonjakan yang luar biasa di 2021 sampai mencapai saya lihat tadi data terakhir di 2022 kalau nggak salah udah 30 billion ya, 30 billion US dollar total daripada market cap dari 82 juta dolar di tahun 2020 yang itu peningkatannya sangat signifikan sekali gitu. Dan yang data yang menarik lainnya bahwa yang memegang NFT ini jumlah walletnya dibanding dengan jumlah wallet seluruh holder Ethereum, setahu saya masih jauh di bawah 1%. Jadi masih banyak dari holder wallet Ethereum. Ini saya bicara dari sisi Ethereum dulu ya. Ini yang belum terlibat di dalam NFT space. Jadi memang potensinya masih besar. Cuma nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Next slide. Oke, next. Nah, saya bicara tentang satu marketplace yang, saya bisa sebut ini pertama dan terbesar, kalau terbesar pasti untuk NFT dari blockchain apapun, yaitu OpenSea. Nah, pada saat ini OpenSea itu memiliki, mungkin data ini sudah berapa bulan yang lalu ya, 1,2 juta active user, ada 2 juta collection, dan ada 80 juta NFT. Nah, dengan segitu banyaknya NFT yang sekarang ada di OpenSea, ini baru di OpenSea ya, kita belum membahas mengenai yang ada di Tezos, yang ada di Solana, yang ada di Binance Smart Chain, dan pasti jumlahnya akan lebih banyak lagi. Kalau seandainya kita total, bagaimana NFT yang kita punya itu bisa memiliki suatu diferensiasi atau pembeda dengan NFT yang lain. Kenapa kenapa orang itu harus membeli NFT kita? Sebetulnya banyak ini ya, seandainya kita mau membahas satu sesi khusus tentang ini sebetulnya bisa.
bahwa sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai dan bisa itu terjual gitu, atau bisa berhasil proyek kita. Tapi di sini saya akan coba untuk membahas dari sisi aspek utility di dalam NFT. Next. Oke. Saya berusaha untuk mengkategorikan, ini belum ada ilmu pastinya ya, tapi ini coba saya kategorikan gitu ya. Utility NFT saya kategorikan dalam empat kategori di sini. Pertama adalah utility real world, kemudian on-chain perks, kemudian sosial atau suatu cause atau tujuan tertentu. Nah, kemudian keempat itu adalah metaverse. Ada alasan juga kenapa metaverse ini saya jadikan suatu poin yang terpisah di sini. Saya akan coba bahas satu persatu poin-poin ini. Next slide. Oke, yang disebut real world utilities di dalam utility NFT ini adalah real life use case dari NFT tersebut. Jadi penggunaan, misalnya gini contohnya, saya ambil contoh misalnya Baliverse ya. Begitu saya memiliki suatu NFT Baliverse, yang itu tadi kalau seandainya diperhatikan salah satu karakteristik NFT adalah bisa dibuktikan kepemilikannya, di wallet akan terlihat kepemilikan kita terhadap NFT tersebut. Apa penggunaan di dunia nyata yang bisa kita terima atau kita lakukan? Nah, saya kasih contoh beberapa di sini, real world utilities, yang sebetulnya ini bisa luas dan tergantung daripada kreativitas kita. Yang pertama contohnya adalah physical forms dari digital asset. Contohnya, misalnya ada lukisan, kemudian mungkin digital painting, atau kemudian traditional medium painting atau di canvas, atau di mana yang kita jadikan NFT, nah masuk ke blockchain, kemudian keluar dalam bentuk dimin dalam bentuk NFT, bisa jadi salah satu utility atau manfaat yang bisa diterima oleh holder NFT tersebut adalah kita berikan physical form-nya. Mundur lagi, jangan dimajukan dulu. Mundur dulu. Thank you. Nah, bisa jadi kita mengirimkan bentuk lukisan kanvas aslinya kepada holder, gitu misalnya. Atau kalau misalnya bentuk NFT-nya itu 3D model, gitu misalnya ya. Bisa jadi kita kirim sculpture-nya atau 3D printing daripada NFT tersebut, misalnya. Ini tergantung daripada kreativitas kita sebetulnya. Tapi ini bisa jadi physical form daripada digital asset. Atau ada juga misalnya contohnya yang saya lihat, dia memberikan itu gambar dalam bentuk 2D, akan tetapi dia menyediakan file 3D-nya yang bisa di-download daripada 3D rendering itu yang dalam bentuk 2 dimensi itu, sehingga nanti misalnya pada saat masuk ke metaverse atau pada saat penggunaan-penggunaan lainnya, orang tersebut bisa menggunakan 3D model. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita berikan bentuk physical form ini. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah exclusive atau membership privileges. Contohnya misalnya dengan memegang suatu NFT, kita misalnya yang bikin NFT, misalnya saya kasih contoh, misalnya yang bikin NFT ini suatu kedai kopi gitu misalnya. Di sini dengan membeli NFT tersebut, dia menjadi suatu premium member daripada kedai kopi tersebut misalnya. Nah, dia dapat diskon khusus untuk setiap NFT holder yang nanti dibuktikan dengan kepemilikan NFT tersebut di wallet, misalnya diskon 10%, atau mungkin misalnya ada freebies untuk yang baru pertama kali datang ke kedai kopi tersebut dan dia holder, dia dapat misalnya kopi gratis atau misalnya snack gratis dan sebagainya macam. Nah, additional content di sini mungkin bisa dalam bentuk akses-akses tertentu terhadap suatu kegiatan-kegiatan edukasi seperti misalnya webinar yang hanya khusus diarahkan misalnya untuk holder daripada NFT tersebut. Misalnya kalau terkait dengan art, misalnya yang membuat NFT sangat baik atau sangat terampil dalam menguasai suatu bidang keahlian kesenian tertentu, bisa jadi ini menjadi semacam kelas gratis atau segala macam. Jadi sebetulnya banyak, dan ini benar-benar limitnya hanya imajinasi kita sebetulnya kalau seandainya ini aplikasinya ke real world. Event access, misalnya di kedai kopi tersebut, misalnya ada suatu acara khusus atau seperti apa, hanya holder NFT misalnya yang bisa masuk. Dan kemudian saya sempat tulis DAO di situ, kemarin mungkin sudah sempat dibahas ya. Ini simpelnya DAO itu saya sebut demokrasi dalam blockchain sebetulnya. Kalau saya anggap sebagai simpelnya, saya simplifikasi seperti itu. Nanti kalau seandainya salah bisa kita diskusikan atau dikoreksi. Misalnya salah satu yang saya tahu dan pernah diterapkan, tapi mungkin belum banyak diberitakan, misalnya NFT di bidang musik gitu ya. Dan setiap orang yang holder NFT itu mereka punya suara terhadap bagaimana manajemen daripada artis tersebut
dalam misalnya mengeluarkan mana lagunya, kemudian apa deal-deal dengan konser atau event ataupun dengan hal-hal lain yang terkait dengan manajemen grup musik tersebut, yang itu nanti di vote mungkin atau dipropose dengan menggunakan DAO gitu. Itu juga merupakan salah satu real world utilities daripada NFT. Nah, kemudian ada juga yang saya pernah lihat, ini sampel ya, tapi ini kan dari sampel-sampel ini mungkin nanti bisa kita combine menghasilkan suatu ide yang baru. Nah, dalam bentuk investasi saya pernah lihat ada NFT juga yang mereka itu mengelola dana. Nah, ini mungkin nanti akan bertuburkan atau harus diperhatikan juga mengenai regulasi ya. Saya lihat mungkin beberapa hari kemarin sudah ada yang membahas aspek legal, saya tidak tahu apakah ini sudah dibahas atau belum. Misalnya ada pengelolaan dana gitu ya dari NFT tersebut, atau yang pernah saya tahu juga ada pembelian daripada blue chip ya, dalam tanda kutip blue chip NFT atau NFT yang sekarang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, misalnya seperti CryptoPunk atau BIC, tapi dalam bentuk fractionalized. Jadi tidak beli satu utuh, tetapi satu orang itu kayak memiliki share terhadap suatu NFT itu secara kolektif. Gitu. Nah, kemudian yang poin nomor 4 itu gimmicks. Di sini saya sebut gimmicks, tapi sebetulnya juga ini real gitu ya. Yang saya pernah lihat yang paling lumayan menarik menurut saya, paling lumayan aneh. Saya lupa, moga-moga saya benar ya. Nama NFT-nya kalau nggak salah Moon Boys. Nah, satu utility-nya, real world utility-nya adalah dia akan send satu orang yang beruntung dari holder NFT itu ke luar angkasa. Dan dia udah beli tiketnya. Jadi selama kita pegang itu dan nanti akan diundi, siapa yang menang nanti akan dikirim ke luar angkasa. Dia udah beli tiketnya, mungkin menggunakan SpaceX, atau saya tidak tahu mereka menggunakan apa. Nah, itu mungkin saya sebut gimmick ya, karena itu suatu hal yang mungkin ya agak-agak sedikit mungkin unik dan luar biasa. Nah, mungkin kurang lebih ya real world utilities adalah seperti itu, di mana kita berusaha untuk attach suatu fungsi tertentu atau fungsional tertentu di dalam produk NFT kita. Next. Oke. On-chain perks ini istilah untuk benefit yang kita dapatkan di dalam blockchain. Beberapa kategorinya, misalnya airdrops, contohnya setiap yang memegang NFT dalam suatu periode tertentu atau dalam suatu event tertentu bisa mendapatkan airdrops. Misalnya airdrops ini bisa berupa NFT baru, bisa berupa token, mungkin token dari NFT tersebut, atau misalnya kalau kita bekerja sama dengan token lain, bisa jadi token lain dan sebagai dan beberapa option-option lain. Nah, kemudian bisa juga itu di staking. Jadi ini sebetulnya adalah beberapa cara di mana kita bisa mengolah NFT kita untuk bisa memberikan suatu nilai tambah, tapi di sini di dalam environment blockchain. Staking itu di mana kita nanti semacam kita lock NFT kita misalnya ya, dan kemudian nanti setiap hari atau setiap durasi atau frekuensi tertentu dia akan menghasilkan sesuatu, bisa berupa token atau bisa berupa poin atau bisa berupa apa yang nanti bisa di-redeem atau ditukar dengan yang lain. Nah, kemudian ada DAO yang tadi saya bilang, jadi itu juga bisa dalam bentuk di on-chain juga selain real world utility, atau misalnya benefit-benefit lainnya, whitelist, kerjasama whitelist dengan project lain, misalnya kita punya NFT, kita ada kerjasama dengan NFT B, gitu, misalnya kita NFT A ya, oke, nanti setiap holder daripada NFT A, yang beruntung mungkin kalau seandainya jatahnya tidak terlalu banyak, akan mendapatkan whitelist dari NFT B, gitu misalnya. Kita ada kerjasama antara NFT A dan NFT B. Jadi sebetulnya bisa banyak yang kita offer juga di sini di on-chain. Nanti kita diskusikan lebih lanjut atau kalau ada pertanyaan. Next. Halaman berikutnya. Oke. Di sini saya juga berusaha untuk mengambil dari sisi sosial atau cost. Sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan real world, tapi nggak semuanya mungkin cost ini ada di real world. Jadi di mana dengan NFT project itu atau NFT produk yang kita punya, kita mencoba untuk memberikan atau berkontribusi sesuatu secara sosial kepada masyarakat, atau kita support suatu cost tentu. Misalnya yang saya tahu, contohnya yang paling dekat, misalnya Bali First tadi saya sampaikan bahwa kita punya misi bahwa kita ingin support lokal kreatif industri di Bali, gitu ya. Misalnya itu salah satunya. Nah, itu adalah suatu cost. Nah, orang-orang yang nanti memiliki suatu kesamaan visi atau merasa mau mendukung atau support cost daripada NFT tersebut,
akan bisa lebih relate dengan produk tersebut, karena mereka membeli bukan hanya semacam untuk spekulasi atau untuk flipping dalam waktu singkat, tapi mereka memiliki suatu visi yang sama jangka panjang dengan misalnya Bali First dalam hal ini untuk menjalankan visi tersebut. Tetapi di sisi yang lain, kita juga memprovide real life utility atau benefit yang bisa holder itu terima sambil mereka membantu kita dalam mencapai visi kita atau misi kita untuk Bali First. Nah, ini bisa jadi nanti dalam bentuknya misalnya kayak semacam community fund, ada dana dari yang mungkin disisihkan dari penjualan, atau misalnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh produk NFT tersebut yang akhirnya bisa menambah dana di community fund itu, yang nanti ujungnya bisa diarahkan ke misalnya ke social project, ke community project, atau misalnya ke arah donasi, grant dan lain sebagainya. Berikutnya, yang terakhir. Oke, nah ini di metaverse dan gaming. Nah, di sini yang saya kasih keyword satu yang perlu kita perhatikan adalah kata digital asset. Dan tadi yang saya sampaikan mengenai pemahaman NFT dari sisi teknis menurut saya yaitu sertifikasi kepemilikan terhadap digital asset. Nah, pada saat kita memasuki metaverse, saya di sini slash gaming, sebetulnya ada perbedaan, tapi saya tidak akan bahas di sini antara perbedaan metaverse dan gaming, tapi sebetulnya ada irisannya di situ. Metaverse lebih luas menurut saya. Di sini misalnya contohnya, pada saat kita masuk ke dunia virtual atau dunia digital melalui metaverse gitu ya, dan kemudian di sana ada beberapa aset, misalnya di sini saya ambil contoh tanah gitu misalnya. Contohnya misalnya yang saya tahu pasti di Decentraland gitu ya, atau di Sandbox gitu ya, yang Bali First juga kebetulan sudah memiliki tanah di Sandbox yang akan kita develop sebagai metaverse, kita akan menggunakan Sandbox. Nah, tanah tersebut juga sebetulnya bentuknya adalah NFT. Nah, kemudian misalnya avatar, atau ada customization daripada avatar tersebut, misalnya ada baju, ada sepatu, ada topi, ada jaket, dan semua itu semuanya bentuknya adalah NFT juga. Dan ini bisa menjadi salah satu utility NFT kita. Contohnya misalnya, kita membuat suatu karya seni dalam bentuk fashion gitu ya, digital fashion, tadi yang saya sebutkan salah satu tipe daripada NFT. Nah, digital fashion ini kemudian bisa digunakan sebagai avatar di metaverse, seandainya dia holder daripada NFT tersebut. Misalnya itu salah satu contoh utility. Dan ini tetapi nanti perlu diperhatikan lintas metaverse platform akan memiliki rules yang berbeda dalam bagaimana kita menerapkan kreasi kita di platform mereka. Contohnya misalnya Sandbox, tahu saya sekarang hanya mereka yang masuk ke program kreator di Sandbox yang bisa minting karya atau up karya mereka sebagai NFT dan bisa diperjualbelikan di sana. Nah, kemudian yang lain misalnya bisa dalam bentuk perks, misalnya pemegang NFT ini misalnya dia punya extra gold, extra experience atau apa dalam bentuk format game ataupun experience metaverse yang dalam bentuk game, bisa juga dalam bentuk digital resources yang lainnya, misalnya misalnya contohnya di metaverse kita bisa menambang sesuatu, dan kemudian apabila kita memegang NFT tertentu, kita nanti akhirnya bisa mendapatkan extra resources atau seperti apa, atau hanya resources unik yang hanya didapatkan apabila kita memegang NFT tersebut gitu. Kemudian bisa jadi itu ini tadi ada kaitannya dengan gate gitu ya, semacam gate atau semacam tiket. Ini bisa menjadi suatu kunci untuk mengakses suatu area atau level tertentu. Misalnya contohnya seperti itu. Oke, itu tadi ada 4 poin, dan kemudian di next slide bisa pindah ke next slide. Di next slide kita akan coba untuk sedikit studi kasus bagaimana di Bali First menerapkan utility tersebut. Saya akan cepat saja. Next slide lagi, tolong. Oke, ini contohnya yang di segmen untuk real life utility. Di sini misalnya kita punya beberapa kategori seperti party, chilling and clubbing, kemudian di situ juga ada aspek hospitality ke arah hotel, kemudian di bawahnya ada misalnya tadi itu art ya, ini ada sisi edukasi, kemudian ada sisi wellness juga, kemudian ada sports, adventure, kemudian ada kuliner, dan kemudian ada unsur edukasi juga. Jadi di sini bisa dilihat bahwa satu studi kasus menggunakan Bali First NFT ini coverage-nya so far yang kita akan provide atau akan kita deliver ke holder daripada Bali First NFT adalah hal-hal semacam ini.
Dan kita sekarang sudah sedang memasuki roadmap di mana kita akan deliver utility ini. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini untuk on-chain works-nya yang ada di Baliverse. Satu yang belum ditulis di sini adalah kita sekarang soon dalam bulan ini kita akan rilis Baliverse Adventure. Baliverse Adventure itu adalah semacam penggunaan NFT untuk aktivitas gamification di dalam Baliverse untuk mendapatkan suatu token yang nanti in the end akan bisa minting collection baru secara free tanpa harus menggunakan fiat currency atau uang rupiah atau uang dolar nyata. Kemudian salah satu yang lain bentuknya kita akan ada suatu ERC20 token, tetapi ini masih di roadmap yang berikutnya. Kemudian akan ada drop collection lain daripada Baliverse yang sekarang baru ada satu yang 8.000 collection avatar collection dari Baliverse yang sudah terjual habis dan sekarang hanya ada di secondary market di OpenSea. Nah, nanti akan ada collection kedua, pengumumannya akan segera di-up mengenai collection kedua, dan kita sudah ada kolaborasi dengan artis. Pengumumannya nanti sehari Sabtu ini, nanti akan ada pengumuman di Instagram kita untuk artis siapa yang akan kita ajak kolaborasi berikutnya. Next. Oke, ini sosial yang tadi kita lakukan juga. Kita sekarang sudah ada community fund sebesar 10 Ethereum yang nanti jumlahnya akan terus kita tambah berdasarkan aktivitas. Contohnya dalam waktu dekat ini misalnya akan ada penjualan merchandise atau penjualan hal-hal lain ya yang nanti akan kita umumkan lebih lanjut, yang nanti keuntungannya akan 100% masuk ke community fund yang nanti bisa dikelola dan bisa kita salurkan kepada project-project yang kita sepakati bersama, yang tadi misalnya menggunakan DAO atau nanti menggunakan sistem-sistem lain. Oke, next, yang terakhir. Nah, ini yang tadi yang terkait dengan Metaverse. Yang pertama kita akan create Metaverse, tapi di sini kita tidak meng-create suatu platform sendiri, kita akan menggunakan sandbox, yang kurang lebih adalah Bali Miniature, yang nanti di sana akan ada aspek budayanya, kemudian ada aspek nature-nya, alamnya, kemudian ada aspek people, art, sports, dan hal-hal lain yang menarik daripada Bali. Juga nanti mungkin akan ada beberapa event seperti konser, virtual art festival, atau hal-hal yang lain. Yang diharapkan nanti ini bisa menjawab juga misi kedua kita, memperkenalkan Bali ke audiens secara luas lagi, karena bukan hanya holder NFT, Baliverse NFT saja yang bisa akses Metaverse ini, tetapi seluruh dunia audiensnya. Akan tetapi pasti untuk holders daripada NFT kita pasti akan ada benefit-benefit tertentu. Kurang lebih seperti ini yang kita miliki atau coba untuk kita translate daripada utility yang sebetulnya bisa dilakukan atau bisa kita format atau kita siapkan untuk NFT ke Baliverse. Akan tetapi hal-hal ini sebetulnya masih sangat luas gitu. Jadi benar-benar seperti tadi sudah katakan terbatas hanya oleh imajinasi kita saja. Next, terakhir. 2 halaman terakhir. Oke, sekarang setelah kita mendengar tadi itu apa yang saya sampaikan, NFT itu apa, saya kasih tanda tanya banyak gitu ya. Jadi saya berusaha untuk membongkar apabila sekarang persepsi yang ada di kepala kita bahwa NFT itu hanya berupa gambar, hanya berupa lukisan, hanya berupa art, sebetulnya tidak itu gitu. Jadi NFT itu bukan hanya berupa gambar, musik atau video atau animasi, bukan itu. Tadi sudah saya jelaskan banyak sekali, luas sekali. Nah, saya juga ingin mengajak semuanya yang belum gitu ya, yang sudah bagus terus dikembangkan untuk bisa melihat NFT lebih atau beyond daripada hanya sekedar hype atau tren yang kita lihat di media sosial, di berita atau di media, bahwa seolah-olah hanya di limit, hanya dipagar, hanya NFT itu seperti itu. Padahal sebetulnya kita bisa utilize, menggunakan atau memanfaatkan semua aspek atau feature daripada blockchain. Nah, itu kenapa tadi saya menjelaskan blockchain, karena kalau saya nggak menjelaskan nanti bingung apa feature daripada blockchain gitu ya. Terutama di blockchain yang di mana NFT kita berada, misalnya Ethereum atau apa, atau Binance Smart Chain atau seperti apa, dan kemudian gimana kita bisa memakai semua feature tersebut dan menggunakannya itu untuk NFT kita. Dan yang paling terakhir, slide terakhir, yang paling terakhir. Oke, ini tadi saya pikir mungkin kalimat ini. Jadi understand the technology, kemudian clear vision, be creative, dan eksekusi.
Jadi di sini saya bagi mungkin jadi 4 poin. Yang pertama, kita mengerti mengenai masalah teknologi. Yang tadi saya sampaikan, pengenalan tentang blockchain, pengenalan tentang NFT itu kan benar-benar sangat singkat dan hanya di surface. Kita perlu melakukan riset kita, kemudian memahami teknologi ini seperti apa, fiturnya apa saja, dan akan mengarah kemana. Dengan kita mengikuti itu terus-menerus, maka kita akan punya understanding yang baik terhadap teknologi tersebut untuk bisa kita manfaatkan. Karena blockchain dan teknologi turunan ini berkembang terus, setiap bisa bilang rapidly growing banget gitu ya, dan sekarang kita masih di tahap yang benar-benar bisa dibilang cukup awal untuk ke arah NFT dan Metaverse, jadi sangat tidak terlambat untuk kita mulai mengikuti dari sekarang. Dan kemudian yang kedua dari kalimat ini adalah clear vision. Kita tahu kita mau melakukan apa, kita mau membuat apa, arahan kita kemana, visi daripada proyek kita kemana, produk kita akan dibawa kemana, kita punya dan jelas. Nah, dengan kita memahami teknologi dan kita memiliki visi dan misi terhadap produk kita, kemudian kita berinovasi, kita melakukan proses kreatif untuk memikirkan bagaimana cara kita menggunakan feature yang ada, disesuaikan dengan misi kita untuk di-deliver jadi suatu produk yang baik. Nah, akan tetapi 3 hal ini tidak akan berguna kalau seandainya kita belum mengeksekusi. Dan ini adalah suatu keharusan, karena dari pengalaman saya, sebelum dimulai di Baliverse ini, ternyata begitu saat dieksekusi, baru kita menemukan banyak hal, banyak celah, banyak poin-poin yang kita rasa sebelumnya itu tidak, hal ini tidak pernah kita ketahui, atau kita tidak menyangka akan menemui permasalahan seperti ini, tapi ternyata ketemu. Jadi kita harus mengeksekusi hal ini, dan kemudian nanti kita akan belajar di sana. Karena bisa bilang ini teknologi baru, kalau kita sebut di Indonesia ahli NFT atau siapa, mungkin ya nggak akan ada yang mungkin bisa dibilang benar-benar sangat expert puluhan tahun, karena ini bisa disebut adalah teknologi yang masih relatif baru. Jadi kita perlu mulai belajar dan mulai melakukan. Kita perlu mulai mengeksekusi ide kita, sehingga tidak hanya berupa ide atau mimpi, tetapi menjadi suatu produk yang akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan oleh kita dan tim dari yang develop NFT tersebut. Yang paling terakhir, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Apabila ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, kita bisa berdiskusi bareng di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga bermanfaat. Salam dari Bali. Selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Ya, thank you Mas Arnold buat penjelasannya, komplit banget. Ini kita kasih Mas Arnold waktu buat menghela nafas dulu. Kita pindah ke Mas Anfit dulu. Mas Anfit bakal ada presentasi kah malam ini? Ada. Oke, sure. Bisa di-share untuk Mas Anfit. Dari operator udah Silakan, ada Mas. presentasinya kan ya? Oke, selamat malam teman-teman semua yang menyaksikan. First of all, thank you banget nih Mas Arnold tadi udah ngejelasin the very basic dan important tentang NFT. Jadi saya nggak perlu cerita lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan presentasi saya kali ini lebih kayak komplimen terhadap presentasi yang tadi udah dikasih oleh Mas Arnold gitu ya. Nah, mungkin kalau di Loket sendiri orang tadi tahunya adalah Loket adalah sistem penjualan atau platform tiketing. Tapi di sini kenapa sih larinya ke NFT? Nanti mungkin saya akan coba jelasin kenapa gitu ya. Tapi dalam ekosistem kita itu selain dari acaranya sendiri, tentu ada satu elemen lagi yang namanya adalah fans, ya kan? Di mana fans ini yang akan datang ke event tersebut, fans ini yang akhirnya bisa membesarkan acara tersebut juga, gitu. Jadi bagi kami sebenarnya dengan adanya NFT ini adalah suatu jembatan antara fans dengan si event ataupun si punya kreator dari event tersebut, gitu ya. Jadi makanya judulnya kali ini saya bawanya adalah NFT Utility, Take Your Fans Engagement to the Next Level. Boleh next? Nah, sedikit background aja, mungkin ini komplimen dari tadi yang Mas Arnold ya. Kalau kita bicara fans engagement itu, kalau kita lihat ternyata itu sangat dekat sekali dengan perkembangan dari web development atau web progress gitu ya. Kalau kita bicara tentang web 1.0, biasanya event creator atau si kreator yang membroadcast atau centralize kontennya by the content owner. Jadi dia yang punya kontennya dan dia menyebarkan. Ketika lari udah ke 2.0, itu udah mulai adanya interaktif gitu ya, mulai adanya forum, sharing among community member. Tapi di 3.0 nih yang sekarang digadang-gadang yang berhubungan dengan blockchain, di mana community ini bisa owning dan juga bisa create bareng, co-creation bareng dengan si
konten kreatornya gitu. Jadi kami melihat memang fans engagement ini pun juga nantinya akan mengikuti perkembangan dari si Web 3.0 progress juga. Next. Jadi kalau di streamline aja ya, yang Locket Lovers adalah fans engagement powered by blockchain technology. Next. Next. Ya, boleh dilanjut. Oke. Jadi kalau bicara tentang Locket, kita punya beberapa service lainnya, ada ticket management platform, channel distribution, virtual streaming, sampai all the way sampai media buying. Tapi sebenarnya fans adalah salah satu elemen yang memang kita belum touch selama ini, gitu ya. Kita hanya membuat mereka hanya sebagai market, padahal mereka sendiri punya potensi di mana bisa co-creation bareng dengan si creator atau kreator bikin bareng satu project yang akhirnya menjadi semuanya punya rasa owning yang sama dan juga bisa membesarkan konten itu bersama-sama gitu. Jadi memang tujuannya future-nya ke arah sana gitu ya. Boleh di next. Dan kenapa kita melihat potensi ini ada? Karena kalau bagi kami di Locket sendiri, kami mempunyai beberapa vertikal mulai dari sports, music, exhibition, all sampai theme park, di mana mereka punya tiketing sendiri, punya aksesnya sendiri terhadap konten-kontennya mereka atau event-eventnya mereka atau tempat-tempatnya mereka. Tapi bagaimana kalau ekosistem ini bisa digabungkan dalam satu hub dengan adanya NFT gitu ya. Jadi yang namanya utility, jadi kalau kita belum touch utility tadi di presentasi saya, tapi yang namanya utility itu bisa memberikan reward dan benefit terhadap si pemegang NFT di semua vertikal yang ada gitu. Jadi bisa cross vertikal. Impiannya kita ke arah sana gitu ya. Akan menjadi indah sekali kalau seorang fans sport yang juga dia adalah fans otomotif itu bisa mendapatkan reward dan benefit dengan memiliki satu NFT gitu. Jadi itu yang kita harapkan nantinya bisa ke arah sana. Boleh di next. Nah, oleh karena itu kami meluncurkan satu platform bersama partner kami namanya Moflip. Kita meluncurkan namanya tiketnft.com. Di mana tiketnft.com adalah suatu tempat atau suatu wadah untuk para fans bisa memiliki NFT dan bisa mendapatkan reward dan benefit baik itu yang digital gitu ya dan yang real world oleh Mas Arnold juga. Boleh di next. Nah, kita bicara tentang NFT utility. Kalau yang mungkin di masyarakat atau kebanyakan orang taunya NFT itu tadi seperti Mas Arnold bilang adalah collectibles gitu ya, sebuah barang atau sebuah art, bisa berupa musik, bisa berupa gambar, bisa berupa video, yang bisa dikoleksi dengan jumlah terbatas, yang pada akhirnya berharap nilainya juga bisa naik gitu ya, karena memang ada kepemilikannya. Tapi jenis utility ini, sebenarnya collectibles itu bisa digunakan untuk mendapatkan rewards ataupun akses. Kenapa? Karena setiap NFT itu kan sangat unik ya. Dari artwork-nya juga biasanya unik. Kemudian juga ada smart kontraknya. Setiap orang punya smart kontrak, jelas kepemilikannya adalah siapa. Misalkan pemilikannya adalah Mas Arnold, kepemilikannya saya, itu sudah tercatat semuanya di blockchain tuh, gitu ya. Dan karena ini ada unik, gitu, kita bisa menciptakan suatu program atau suatu gamification di mana ketika orang melalui pemilik NFT ini melalui gamification ini, dia bisa mendapatkan akses dan reward. Jadi kurang lebih NFT utility kalau kita gambarkan secara simpelnya gitu ya, akan melalui tahapan seperti ini. Gitu. Boleh next? Nah, kalau di roadmap-nya kami sendiri, NFT utility kita udah launching kemarin, ada 2 use case. Cerita sedikit apa sih rewards dan benefit yang didapat. Kita juga kami juga mau mulai menggalakkan regular event series terhadap NFT holders tersebut, di mana kami juga sudah mempersiapkan para sarananya, yaitu berupa entertainment hub, di mana ini adalah sebuah tempat yang bisa dipakai untuk kreator-kreator maupun si NFT holder untuk co-create something di tempat tersebut. Gitu. Jadi kami pun juga sudah memikirkan bagaimana suatu prasarana ini atau satu tempat ini bisa dipakai bareng-bareng untuk membangun suatu co-creation bersama. Begitu. Boleh di next?
Ya, jadi tadi udah sempat dijelasin, ini untuk mengakselerate NFT adoption tadi. Jadi NFT holders bisa redeem rewards-nya itu dengan enabling banyak event series creation. Baik itu yang di-create oleh si pemilik konten maupun di-create berbarengan dengan si NFT holder-nya. Begitu. Dan kami juga sudah menyiapkan satu entertainment hub, sekarang masih under construction, ada di 2 kota, ada di Jakarta dan di Yogyakarta. Jadi ini apa namanya teaser ya, yang dimana nanti tempat itu bisa digunakan bareng-bareng, baik itu si content creator maupun si pemilik NFT untuk bikin project bareng-bareng gitu. Next. Ini cycle-nya aja nih untuk sebagai gambaran ya. Jadi ketika sebuah NFT itu dimulai dilepas atau di-drop ke masyarakat, orang-orang bisa memiliki, kemudian kami bersama si kreator mulai mengumumkan ada satu project. Project ini bentuknya bisa macam-macam. Anggap aja dulu ini adalah sebuah project ya. Nanti projectnya saya jelasin lebih lanjut. Project ini kemudian untuk bisa mendapatkan akses reward-nya ada gamification-nya, gitu ya. Kemudian project ini dieksekusi, bisa dinikmati oleh si NFT holder. Ketika NFT holder mulai menikmati, kita udah mulai berpikir untuk the next project. Gitu. The next project-nya bisa macam-macam juga bentuknya, nggak harus selalu sama. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi cycle ini yang kami harapkan bisa dibangun bersama-sama antara community NFT holder tersebut dan juga si content creator, sehingga bisa memberikan benefit-nya juga bersama-sama, baik itu si NFT holder bisa mendapatkan reward dan benefit, atau dia sebagai fans dia bisa mendapatkan akses yang tidak pernah dia ngalamin sebelumnya, dan bagi si creator dia bisa lebih dekat dengan si community atau fansnya dia gitu. Dan ini akan menjadi cycle yang akan terus-menerus kami harapkan tidak akan pernah terhenti gitu. Next. Nah, contoh-contoh proyeknya bisa macam-macam gitu ya. Bisa berbentuk bikin event bareng gitu ya. Mungkin seorang pemusik dia bisa bikin gigs-nya hanya untuk yang NFT holders, atau yang NFT holders mempunyai spot yang khusus di dalam eventnya mereka, itu bisa banget dengan adanya NFT tersebut gitu ya. Kemudian bisa bikin fans meeting. Ini yang menarik, juga bisa bikin merchandise creation. Misalkan ada seorang content creator, dia punya IP, di mana IP-nya ini bisa dipakai sebenarnya untuk bikin merchandise. Dan untuk bikin merchandise ini bisa jadi dapat ideation-nya datang dari si NFT holders gitu. Ataupun juga untuk bisa memfunding bersama-sama ini bisa di-collectively didapatkan dari si NFT holders juga gitu ya, karena mereka adalah sebuah community yang eksklusif gitu, dan akhirnya bisa membuat suatu merchandise ini bisa dikomersialkan, yang akhirnya balik lagi menjadi sebuah reward dan benefit buat si NFT holders. Kalau di luaran sana yang berikutnya itu ada songs creation gitu ya. Ada satu pemusik, saya lupa, Lil Nas kalau nggak salah, dia bikin musiknya ini menjadi sebuah NFT di mana orang bisa mendapatkan share dari lagu tersebut ketika lagu tersebut diperform. Gitu ya, baik itu di digital maupun di real world-nya. Nah, songs creation ini artinya adalah kepemilikannya tidak hanya oleh si artis, tapi kepemilikannya juga dimiliki oleh si masyarakat atau orang-orang di masyarakat umum yang mempunyai NFT tersebut. Gitu. Lalu juga bisa kolaboratif asset investment. Misalkan ingin membuat satu IP baru, gitu ya, IP baru atau karakter baru yang bisa dibuat barengan antara si kreator maupun si NFT holders ini. Dan begitu selanjutnya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan. I think the creativity sky is the limit. Gimana caranya aja bisa berkolaborasi antara si fans maupun si content creator bersama melalui medium NFT tersebut. Begitu. Boleh next? Ya, ini use case saja ya, use case yang pernah kita lakukan. Ini udah selesai kemarin. By the way, Bali United, congratulations ya Mas Alot, juara lagi nih BRI Liga 1 kemarin.
Jadi Loket kemarin bekerja sama dengan PT Liga Baru gitu ya. Kami meluncurkan NFT tiket kita bilang ya. Tapi sebenarnya ini bukan tiket untuk menonton karena memang Liga 1 kemarin itu tanpa penonton ya, nggak boleh penonton karena ada PPKM tersebut. Tapi sebenarnya kenapa kami tertarik untuk meluncurkan NFT tiket ini gitu ya. Pertama adalah masyarakat sendiri pengen banget bisa mendukung klubnya, tapi tidak ada wadahnya karena tidak bisa menonton. Yang bisa dilakukan adalah menonton lewat OTT gitu ya, lewat nonton siaran langsung ya, tapi nggak bisa menunjukkan bahwa dukungan mereka seperti apa. That's why kami meluncurkan sebuah NFT. Yang kedua adalah sebagai komemoratif atau sebagai memorabilia bahwa Liga 1 ini pernah dilalui tanpa penonton. Jadi ada unsur history atau unsur story-nya gitu ya terhadap Liga 1 tersebut. Yang ketiga juga NFT ini bisa menjadi sumber perdanaan baru buat klub-klub yang bertanding. Jadi dengan adanya 3 cost tersebut gitu ya, 3 alasan tersebut, kami bersama Liga 1 meluncurkan NFT tiket yang dimana tujuan utamanya adalah tadi yang 3 tadi dan ditunjukkan terhadap fans-fans yang pengen banget mensupport klub-klub kesayangannya dia di Liga 1. Nah, boleh di next. Nah, bagi fans yang memiliki NFT tersebut, dia bisa mendapatkan banyak sekali rewards yang kami ciptakan gitu ya. Dan tentunya menggunakan IP yang dimiliki dari Liga. Jadi bagi yang punya NFT, dia juga bisa mendapatkan NFT tambahan yang jumlahnya sangat terbatas, yang istilahnya rarity-nya itu rare gitu ya. Tapi juga bisa mendapatkan real world benefit. Gitu. Dan since real world benefit ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan si klub karena ada PPKM gitu ya. Pada akhirnya kami berpikir bagaimana caranya si fans yang sudah memiliki NFT tersebut bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan merchandise eksklusif ataupun bisa mendapatkan jersey yang bertanda tangan. Dan sekarang udah dalam tahapan di mana kami akan mengirimkan real world benefit tersebut terhadap beberapa fans yang memang memiliki akses tersebut gitu ya. Jadi ini konsep pertama yang kami keluarkan waktu itu gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah banyak sekali yang berpartisipasi karena memang fans dan klub ini pengen sekali ada satu wadah dan kami bisa menggunakan bentuk NFT gitu. Boleh di next? Boleh di next? Oke. Another use case ini baru aja selesai lalu adalah IMS NFT Society. Jadi bagi teman-teman, IMS ini adalah sebuah pameran mobil ya yang ada di Jakarta kemarin, di mana Loket juga sebagai NFT partners di situ. Masyarakat dibuka untuk bisa memiliki IMS NFT ini, di mana IMS NFT ini punya utility yang berguna dan bisa memberikan reward di tempat acara gitu. Sebagai contoh, ada satu line up fast track bagi yang pemilik IMS NFT untuk bisa test drive. Kemudian bisa mendapatkan akses langsung ke VIP lounge, bisa mendapatkan diskon merchandise, dan juga bisa mendapatkan hak untuk eksklusif merchandise dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang rewards yang bisa diberikan terhadap pemilik dari NFT tersebut. Begitu. Boleh di next? Ya, kemarin itu ada 3 kategori dan tiap 3 kategori mempunyai benefit dan rewards yang berbeda gitu. Dan ujung-ujungnya adalah bagi pemilik NFT holders adalah bisa mendapatkan kesempatan reward yang bisa didapat langsung. Jadi tidak hanya mendapatkan NFT yang edisinya terbatas, dan ini juga ada sisi historisnya bahwa ini adalah NFT pertama untuk sebuah MotoGP di dunia gitu ya. Jadi ada sisi historisnya, tapi juga ada sisi rewards yang bisa langsung didapatkan bagi si pemilik NFT tersebut. Begitu. Boleh di next? Ya, terakhir mungkin message-nya dari presentasi saya adalah buat teman-teman yang memang ingin terjun ke atau membuat suatu project NFT gitu ya.
perlu dipikirkan bagaimana caranya itu bisa memberikan reward baik itu yang digital maupun di real life gitu ya, sehingga sebagai pemilik NFT-nya teman-teman itu bisa menjadi valuable buat pemiliknya. Jadi tidak hanya sebagai kolektif, tidak hanya sebagai collection atau memorabilia, tapi juga bisa menjadi sebuah media untuk memberikan rewards. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya balikan lagi ke Mas Randi. Thank you Mas Anfit, keren banget ini inisiatifnya. Nanti kita akan discuss bareng. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk. Mungkin ini untuk Mas Arnold dulu. Jadi sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin NFT, ini itemnya udah banyak banget kayak di OpenSea, di manapun itu. Bahkan di sini juga kita bisa melihat banyak sekali karya-karya NFT dari para kreator lokal. Di sisi lain, kita juga melihat adanya metaverse dari lokal yang juga sekarang lagi naik daun. Kayak kemarin misalnya ada Raffi Ahmad sama Nagita ngeluncurin Runverse gitu dan sebagainya. Nah, itu apakah ada kaitannya antara NFT itu dengan metaverse? Apakah nanti NFT itu bisa diutilisasi di dunia metaverse tersebut atau gimana sebenarnya secara teknis penjelasannya? Thank you pertanyaannya. Tadi sebetulnya udah saya jawab ya sebetulnya dalam presentasi saya. Mungkin tadi pertanyaannya sebelum saya selesai presentasi di bagian situ. Jadi kita melihat NFT itu sebagai sertifikasi kepemilikan terhadap digital aset, dan kemudian metaverse itu kan adalah dunia digital, dunia virtual. Otomatis NFT tersebut bisa menjadikan suatu bentuk bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang ada di metaverse tersebut. Misalnya contohnya tanah di metaverse tadi yang sudah saya sampaikan. Anggap NFT itu ada sertifikat tanahnya bahwa kita punya tanah di koordinat sekian, kemudian aset dan segala macam. Jadi sebetulnya dua hal ini nanti akan saling berhubungan ya. Tapi di sini saya bicara metaverse yang nanti di-create di dalam di atas suatu menggunakan blockchain tertentu atau menggunakan sistem yang decentralized seperti itu. Mungkin akan berbeda lagi konsepnya kalau nanti itu metaverse yang non-decentralized. Karena definisi metaverse kalau menurut saya juga sampai sekarang juga saya masih saya anggap luas dan itu lebih filosofikal buat saya daripada sekedar deskripsi teknis tentang metaverse. Gitu. Udah saya jawab sih, kecuali memang ada pertanyaan lanjutan dari sana, saya jawab lagi. Itu aja, Mas Andi. Thank you Mas Arnold. Kemudian ini untuk Mas Anfit, kalau Loket sendiri kan dikenal sebagai salah satu platform yang digital ya, dan salah satunya di web. Nah, bersama dengan hingar-bingar NFT, metaverse ini kan juga muncul terminologi baru, teknologi Web3. Apakah ada roadmap khusus dari Loket untuk mengkonversi platform yang ada sebelumnya ke Web3? Kalau misalnya ada, itu kira-kira bentuknya bakal seperti apa? Oke, sebenarnya yang tadi itu sebenarnya bentuknya adalah sebuah fans engagement sih Mas. Kalau specifically Web3, sebenarnya gini, bagi kami 6 bulan yang lalu bahkan kita nggak berpikir tentang NFT sama sekali gitu ya. Karena memang perkembangannya sangat dahsyat gitu ya. Kami sebagai penonton aja di luaran, kemudian muncullah ada si Gozali dan lain sebagainya, masyarakat mulai mencari tahu gitu ya. Tapi along the way kami melihat setelah beberapa bulan kita ngelihatnya juga sebenarnya NFT itu adalah sebuah akses gitu ya. Ini tuh sejalan dengan bisnisnya kita tiketing, di mana tiketing itu adalah memberikan akses ke event, akses ke ketemu sama idolanya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kami berpikir NFT utility yang udah lazim di adopsi oleh masyarakat adalah tiket gitu, yang paling ready ya sekarang ya kalau saya lihat ya. That's why kami mencoba membuat satu konsep dulu gitu ya. Kemarin kita jalanin di 2 event dan ternyata kami belajar banyak juga di situ gitu. Dan dari situ kami melihat behavior orang itu seperti apa sih terhadap NFT gitu. Ternyata behaviornya tidak hanya terhadap exclusivity, tidak hanya terhadap exclusivity berarti jumlahnya terbatas gitu ya. Tidak juga terhadap collectivity atau collectibles, tapi juga ternyata mencari utility. Karena in the end of the day adalah NFT yang valuable adalah yang bisa menjawab 3 tadi.
gitu, connectivity, exclusivity, dan utility-nya gitu. Oke, thank you penjelasan Mas Arvin. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Arnold. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin blockchain, ada juga yang disebut dengan DeFi ya, decentralized DeFi, decentralized finance. Nah itu boleh dikasih gambarannya juga nggak? Mungkin utilisasinya di NFT itu, apakah itu nanti akan merevolusi fintech-nya dalam tanda kutip di metaverse atau seperti apa? Oke, terkait dengan DeFi ya, setahu saya memang ada juga beberapa penggunaan NFT yang terkait dengan masalah DeFi atau decentralized finance ya. Misalnya, mungkin saya kurang agak bisa memberikan contoh yang relevan di sini ya, karena ini di luar daripada keahlian topik saya untuk membahas terkait dengan masalah DeFi. Tapi dari pengalaman saya berinteraksi dengan DeFi, yang saya lihat di dalam sana juga misalnya ada beberapa yang menggunakan NFT juga, dan kemudian nanti ada beberapa benefit di dalam DeFi tersebut gitu. Entah mungkin dalam bentuk rate yang berbeda, atau misalnya yang saya tahu ya, ada satu lagi yang misalnya dia menggunakan jaminannya untuk melakukan pinjaman gitu ya, itu menggunakan NFT gitu. Ya saya tahu juga ada yang seperti itu gitu ya misalnya. Kalau saya rasa ke depannya bukan hanya ini, mungkin nggak hanya mengarah kepada NFT ya, tapi secara keseluruhan, kalau saya rasa memang di keberadaan DeFi ini, apalagi kemarin ya, pada saat baru pertama kali muncul itu, saya melihat potensi yang besar untuk bisa merevolusi daripada aspek finance gitu dari sisi decentralized, karena ada beberapa berita menarik yang beberapa tahun lalu mungkin saya baca gitu ya, ada satu orang yang dia kredit rumah atau beli rumah fully dengan kriptonya dia gitu, jadi dia menggunakan kolateral itu dari kriptonya gitu. Jadi hal yang mungkin nggak terpikir sebelumnya gitu itu bisa dilakukan, sekarang itu bisa dilakukan, jadi agak luas. Tetapi kalau seandainya mungkin koneksinya terhadap NFT dan metaverse, saya tidak bisa memberikan penjelasan terlalu panjang di situ. Nanti mungkin lain waktu kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan itu. Tapi tadi saya sudah sampaikan beberapa sampel yang saya ketahui dan yang saya pernah jalankan sendiri. Mungkin kalau seandainya Mas Anafit ada gambaran dari sana, mungkin bisa membantu memberikan tambahan penjelasan di sana. Ya mungkin tambahan sedikit aja kali Mas Randy ya. Tambahan sih sebenarnya. Ini tuh barang yang emang masih baru banget gitu ya. Gitu. Semua tuh masih mengeksplor gitu. DeFi, kemudian DAO gitu ya, kemudian dengan yang sekarang berjalan gitu ya, pada ini adalah fans gitu. Bisa nggak sih fans itu masuk ke DeFi? Bisa juga si fans itu bisa masuk ke DAO, bisa banget. Cuman bentuknya seperti apa itu mungkin belum saya sendiri sih belum kepikiran kayak gimana bentuknya yang pasnya gitu ya, terutama untuk masyarakat Indonesia sih. Jadi emang it's still very beginning banget eranya. Oke, siap. Noted. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Anfit, kalau untuk utilisasi platform loket.com sendiri, apakah nanti juga akan masuk ke dunia metaverse? Kan sekarang udah ada tuh, katakanlah nanti di metaverse itu ada konser atau apa, terus belinya pakai loket atau sejenisnya gitu. Udah ada plan ke sana juga kah, Mas? Oke, I think mungkin jawabannya klise nih ya, atau nggak menjawab malah. 6 bulan yang lalu aja kita nggak berpikir tentang NFT gitu kan. Kemudian metaverse gitu. Metaverse juga sebenarnya menarik untuk diekspor. Kita juga udah coba beberapa alat yang bisa mengekspor si metaverse gitu ya. Tapi dan sebenarnya di Indonesia juga ada yang udah mencoba bikin satu acara dibentuknya di dalam metaverse gitu. Tapi kita lihat deh along the way perkembangannya seperti apa, karena pertama juga dari sisi ketersediaan alat gitu kalau menurut saya ya gitu. Metaverse itu tidak hanya 3-point shooter, orang bisa jalan-jalan gitu di sebuah dunia maya, tapi sebenarnya it's more than that experience-nya. It's more than that, dan untuk bisa mencapai sana kayaknya butuh waktu sih kalau menurut kami ya. Jadi kalau ditanya apakah metaverse mau ke arah sana, pengen, tapi mungkin enggak sekarang, dalam waktu dekat. Oke. Thank you Mas Andrit jawabannya. Ini pertanyaan lagi soal teknis NFT. Mungkin ke Mas Arnold ya. Pertanyaannya adalah kalau NFT yang kita kenal itu kan identik dengan kreator seni ya, kayak misalnya gambar, musik dan sebagainya.
sebenarnya apakah bisa lebih luas dari itu? Kalau misalnya Mas Arnold punya contoh, baik yang di global maupun di Indonesia, bisa dikasih tahu. Oke, tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh daripada tipe-tipe NFT ya. Tadi kan ngomong mengenai masalah terkait hanya masalah seni. Ini contohnya ada di sebelah saya langsung nih, Mas Anafit, produknya. Tadi itu kan memberikan dalam bentuk tiket gitu ya, kemudian akses, ada engagement dengan fans, kemudian yang tadi itu konsepnya lebih menuju ke arah Web3 gitu ya, owning and creation gitu. Nah mungkin contoh lain yang bisa saya sampaikan yang mungkin berbeda, kemarin tuh saya sempat membaca juga misalnya ada NFT yang akses untuk konser Coachella ya kalau nggak salah waktu itu ya, mungkin Mas Alfit akan lebih paham mengenai itu karena terkait sekali dengan dunia tersebut. Kemudian yang mungkin paling banyak ditemui tapi saya rasa di Indonesia mungkin belum terlalu banyak ya Mas Anfit, tapi tadi sudah ada gambaran juga tadi Mas Anfit. Misalnya di sisi musik gitu, ada pemusik yang mungkin nanti dia create beat gitu ya istilahnya, atau mungkin ada suatu audio loop atau mungkin lagu, kemudian nanti tadi itu misalnya ada share daripada setiap lagu itu diputar, tadi itu kan salah satu bentuk daripada benefit yang bisa diterima gitu ya. Jadi tadi kalau saya lihat di presentasi saya tadi dalam types of NFT, sebetulnya di situ banyak sekali NFT, karena di sini sebetulnya kita seharusnya memahami NFT itu sebagai, sekali lagi saya ulangi, sertifikasi ownership, kepemilikan, bukti kepemilikan daripada digital asset. Jadi apapun bentuknya itu sebetulnya bisa kalau mau kita NFT-kan. Gitu. Tapi kita perlu perhatikan, misalnya contohnya gini ya, nanti coba tolong di Google sendiri saja, terkait dengan misalnya ERC-721 versus ERC-155 gitu, untuk di Ethereum blockchain gitu misalnya. Nah, di sana itu ada beberapa feature yang berbeda antara dua jenis token NFT tersebut, yang nanti mungkin akan lebih tepat untuk bentuk yang satunya lagi gitu ya, dibanding dengan menggunakan ERC-721 gitu misalnya, atau 721R. Nah, sebetulnya bentuk-bentuk ini kan juga hasil propose dan development yang tadi sudah saya bilang dan kemudian sudah dibilang juga oleh Mas Anfit, bahwa ini berkembang sangat cepat sekali gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti ini, ketinggalan ya mungkin kita akan kehilangan peluang tuh. Makanya ini memang bentuk seperti ini, maksud teknologi semacam ini memang bagus sekali, ada cara semacam ini, ada komunitasnya, kita terus-menerus saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan yang up to date, kemudian kita bisa mengikuti terus, sehingga nanti NFT yang kita create, inovasi-inovasi perkembangannya juga nanti akan sesuai dengan perkembangan teknologi dan tepat, dan kemudian nanti juga outputnya akan lebih baik dengan tujuan kita gitu, dengan sesuai dengan misi kita. Jadi tadi lihat aja types NFT yang tadi dari yang saya sampaikan, di situ udah banyak sekali contohnya gitu. Oke. Yang paling keren saya mau kasih contoh satu yang menarik ya, Mas Randy ya. Saya dulu pernah mau beli NFT tapi nggak jadi ya, sayangnya nggak jadi sih. Saya dulu mau beli NFT tahun 2018 atau 2019 saya lupa, tanah Mas Randy di Decentraland. Waktu itu tuh harganya cuma 4 juta 5 juta. Itu tanah luasnya 16 meter itu bentuknya NFT kan. Decentraland belinya pakai token Mana. Nah, kemarin ini tahun 2021 setelah beberapa tahun ke depan, harga 16 kali 16 meter satu petak tanah itu udah 600 juta, 800 juta rupiah. 16 meter kali 16 meter itu udah 100 kali lipat lebih daripada kalau saya beli pada saat itu. Nah, itu juga bentuk NFT gitu. Jadi bukan cuma gambar gitu. Itu aja. Menarik sekali. Ya, thank you penjelasan Mas Arnold. Ini sayang banget karena waktu terbatas. Sebenarnya masih pengen banyak banget yang bisa didiskusikan, tapi kita harus ke closing statement. Mungkin saya dari Mas Arfi dulu deh. Mungkin closing statement-nya gini. Ini kan ekosistem NFT, metaverse dan sebagainya sedang berkembang. Dari Loket sendiri harapannya seperti apa dan mungkin roadmap atau rencana ke depan yang akan segera dihadirkan seperti apa? NFT ini sebenarnya lagi mencari bentuk kalau kami melihatnya gitu ya. Memang sudah ada banyak sekali use case yang sukses di keluaran sana. Karena semuanya dimakan. Dimakan oleh semua NFT enthusiast atau blockchain enthusiast ataupun token enthusiast lah gitu ya. Tapi karena masih awal sekali, masih mencari bentuk, di mana bentuknya ini sebenarnya pengennya gitu ya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya si NFT enthusiast doang atau hanya orang-orang yang memang dekat dengan digitalized financial ataupun dengan barang-barang yang baru gitu ya, early adopters lah. Jadi kami sendiri di Loket juga sedang belajar mencari bentuk mana yang paling tepat, yang bisa diaplikasikan, tepat guna dan mudah untuk dipahami
dan pada akhirnya bisa memberikan keuntungan bagi semua yang ada di ekosistem tersebut, baik itu si artis, baik itu si promotor, baik itu si yang punya konten, baik itu yang punya venue, baik itu si NFT NFT ownernya atau masyarakat luasnya lah gitu ya. Jadi bagi kami adalah kami sedang mencari bentuk sekarang dan sedang belajar banyak juga. Mudah-mudahan perkembangan industri NFT ini juga berkembang luas dan teman-teman di Bali First gitu ya, teman-teman dari semua NFT enthusiast ini bisa mengembangkan NFT ke arah yang lebih baik buat kita semua gitu, tidak hanya untuk satu kalangan tertentu. Mungkin itu kali ya. Ya, thank you. Mas Arnold, sama pertanyaannya, harapan personalnya dari Mas Arnold sendiri gimana, lalu Bali First dalam waktu dekat, apa yang mau diluncurkan dan sebagainya. Oke, saya yang lebih general dulu ya, sedikit ya Mas Randy ya. Ada 3 poin nih. Saya pertama, pentingnya edukasi. Jadi saya senang sekali ada event semacam ini, event-event semacam ini, karena di sini kita bisa banyak share nih. Mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu sedikit bisa saling bertukar ilmu atau pengetahuan di sini, ketemu satu sama lain. Nah, ini penting buat kita, penting juga buat pelaku kita seperti Rocket ataupun Bali First di sini yang ada di dalam ekosistem NFT untuk juga berperan lebih banyak gitu dalam edukasi. Dan saya harap juga nanti teman-teman yang hadir di sini yang mungkin mendapatkan ilmu baru bisa membagikan kepada yang teman-teman yang lain juga. Nah, kemudian kedua yang tadi belum saya sempat singgung dan saya rasa juga perlu untuk disampaikan di sini dalam mungkin ini untuk yang kolektor gitu ya, atau mungkin untuk yang ada arahan ke arah investasi. Mungkin saya ada pesan, kita harus melakukan riset kita yang sangat mendalam terhadap suatu NFT gitu yang akan kita beli ya. Saya tidak tahu ini sudah pernah disinggung atau belum sebelumnya, tapi ini saya rasa pengetahuan yang penting bahwa nggak sedikit juga yang banyak melakukan scam di sini gitu. Karena sifat daripada karakter blockchain itu kan bisa dibilang anonim gitu ya. Selama belum ada KYC, kita nggak akan tahu tuh wallet punya siapa dan gimana, dan akan sangat sulit untuk diproses lebih lanjut. Mungkin bank lebih mudah akan kelihatan datanya karena pasti ada KYC kalau di bank gitu ya. Nah, tetapi kalau di blockchain akan lebih sulit. Bagaimana pertanggungjawaban delivery roadmap, utility dan segala macam, kita harus melakukan riset mengenai project itu, siapa di belakangnya. Belum tentu juga timnya itu di docs dan segala macam, kita harus paham mengenai itu gitu ya. Nanti coba di Google kalimat mungkin beberapa term yang mungkin belum diketahui tentang yang saya barusan sampaikan. Kemudian yang ketiga, ayo kita coba create gitu. Apapun lah. Bahkan yang paling sederhana sekalipun, kalau seandainya misalnya kesulitan untuk di OpenSea, setahu saya di OpenSea ada resi minting, kita bisa mint tanpa biaya, atau mungkin ke Tesos yang lebih murah, atau mungkin ke Binance, Smart Chain, tapi setidaknya kita familiar dulu dengan teknologi gitu. Nah, ini kan juga bagian daripada kita mengedukasi diri kita sendiri, kita tahu tentang teknologi itu, dan kita create. Nah, mungkin teman-teman yang belum exhibit karyanya di pameran kali ini, setidaknya ada inspirasi dari melihat karya, kemudian dari ilmu yang didapat, ada motivasi juga untuk mencoba sesuatu. Nanti dari mencoba sesuatu itu kita sempurnakan lebih lanjut. Yang penting kita coba dulu. Nah, kemudian yang keempat, kan tadi ditanyakan tentang Bali First next, saya harapkan dalam bulan ini kita sudah bisa ready untuk launch aspek gamification daripada Bali First, di mana kita bisa menggunakan NFT kita untuk melakukan aktivitas tertentu yang nanti akan mendapatkan token, yang di mana token tersebut nanti akan bisa untuk digunakan untuk minting collection berikutnya. Di mana collection berikutnya ini untuk rencana sekarang memang hanya akan bisa didapatkan melalui aspek gamification tersebut. Dan kemudian kita akan terus-menerus bekerja sama dengan artis-artis, khususnya pada saat ini masih artis-artis Bali, untuk bisa support mereka, memperkenalkan mereka lebih lanjut lagi ke forum atau ke dunia internasional, di mana nanti saya harap di mana karya-karya seni mereka, lokal artis di Bali maupun Indonesia pada umumnya akan lebih bisa dihargai di internasional. Dan saya harap teman-teman yang mungkin punya satu visi dengan kita bisa join dengan kita untuk sebagai holders dari Bali First NFT juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih waktunya, Mas Randy. Thank you banget, Mas Arnold. Mas Arnold, mungkin buat sharingnya malam hari ini. Saya rasa ini signifikan sekali nambah insight kita tentang NFT dan teknis-teknisnya. Thank you banget buat sharingnya, Mas Arnold, Mas Anfit. Sekali lagi, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya, pembahasan yang lebih seru lainnya. Selamat malam semuanya, sehat selalu.